Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI mengusulkan larangan pendanaan asing dalam pengumpulan dan juga pemetaan data nasional untuk menjaga keamanan dan juga independensi serta kedaulatan data Indonesia. Balik DPR RI mengusulkan larangan pendanaan asing dalam pengumpulan dan pemetaan data nasional demi menjaga kedaulatan data Indonesia. Usulan ini muncul karena keterlibatan pihak asing dinilai berpotensi mempengaruhi keamanan dan independensi data nasional. Anggota Balik DPR RI Andi Yuliani Paris menyampaikan, kebijakan tersebut diharapkan diatur dalam rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia sebagai landasan menjaga akurasi dan kepercayaan data. Ia menegaskan, pengelolaan data harus dilakukan secara mandiri, tanpa campur tangan pihak asing, serta didukung anggaran yang memadai dari negara. Nah, tapi saya tidak setuju sekali lagi kalau dalam collecting data yang nantinya digunakan untuk melahirkan kebijakan itu dibiayai oleh asing. Karena data itu kalau kita bicara soal pertahanan bukan hanya sekedar senjata ya, tapi kita harus melihat sejauh mana kekuatan masyarakat sipil kita ya, yang tentu kan di Indonesia ini namanya bela negara. Itu tidak boleh dilihat dipantau oleh orang asing. Nah, jadi ke depannya mungkin lewat Undang-Undang 1 Data Indonesia ini kita harus atur bahwa tidak boleh untuk pengolahan data, pengumpulan mulai dari collecting data, survei itu dibayar oleh pihak asing. Ini harus diatur dalam Undang-Undang 1 Data Indonesia ini. Selain itu, penguasaan teknologi dalam negeri perlu diperkuat untuk meningkatkan akurasi data dan mendukung perencanaan pembangunan nasional. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kedaulatan data sekaligus memperkuat kebijakan publik berbasis data. Valdo dan Fikrido, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI menekankan proses perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara hati-hati dengan dasar bukti kuat agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM dan juga opini negatif. Di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset, Komisi 3 DPR RI menekankan agar proses penyitaan dan perampasan aset dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono menilai, penyitaan aset harus berdasarkan bukti yang kuat, serta asal-usul yang jelas agar tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, praktik penyitaan aset di awal proses hukum tanpa kejelasan sumbernya beresiko membentuk persepsi negatif sebelum ada putusan pengadilan. Bimantoro menegaskan perlu adanya batasan dan aturan yang jelas dalam proses perampasan aset agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pengembalian aset yang tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana, termasuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi bagi pemilik aset. Yang saya garis bawahi tadi kan memang harus yang benar-benar berkaitan dengan tindak pidana, ya kan? Sumbernya harus jelas dari tindak pidana tersebut, dari hasil tindak pidana. Nah, sekarang terkesan seakan-akan belum apa-apa, baru mulai awal itu sudah mulai dibikin isu dulu biasanya. Menurut saya di sini saya sangat sepakat sekali, kita harus benar-benar ada batasan yang mengatur itu. Jadi jangan sampai baru patut diduga, itu sudah dihajar dulu di ruang publik sehingga menjadi opini yang tidak baik. Komisi 3 DPR RI mendorong agar RUU Perampasan Aset disusun secara komprehensif sehingga menjamin keadilan, kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Elvi dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi capaian penerimaan pajak kuartal pertama di 2026 yang tumbuh signifikan, namun mengingatkan pemerintah mewaspadai potensi perlambatan penerimaan dan juga pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2026 mencapai 394,8 triliun rupiah atau 16,7% dari target APBN dan tumbuh 20,7% secara tahunan. Menanggapi capaian tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengapresiasi kinerja pemerintah pada kuartal pertama 2026. Namun, Haris mengingatkan tantangan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi biasanya mulai terasa pada kuartal kedua seiring melambatnya konsumsi masyarakat. Ia menilai penerimaan pajak perorangan masih perlu ditingkatkan, serta menyoroti minimnya kontribusi bea keluar. Haris juga mendorong perbaikan tata kelola pasar modal untuk stabilitas fiskal. Kenaikan pajak juga harus ditopang oleh aktivitas ekonomi yang sehat, bukan faktor administrasi, bukan karena penurunan restitusi, atau hanya semata karena lonjakan siklikal. APBN yang sehat, APBN yang kredibel, dan APBN yang berkeadilan adalah cita-cita kita bersama. Karena hakikatnya APBN ini adalah bukti dari keberpihakan pemerintah pada keadilan sosial. Haris menambahkan, ancaman terbesar saat ini adalah ketidakpercayaan global terhadap tata kelola pasar modal Indonesia yang tidak kunjung pulih, sehingga turut berdampak pada stabilitas ekonomi dan tidak tercapainya penerimaan negara sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Fajar Ilhami dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Peredaran benih palsu merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani karena merusak produktivitas sekaligus kepercayaan di sektor pertanian. Di sini DPR RI memandang perlu adanya langkah tegas melalui pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah hingga aparat penegak hukum. Informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Di samping langkah tegas, DPR RI menilai edukasi kepada petani tentang pentingnya benih bersertifikat harus diperkuat sebagai benteng awal pencegahan. Dengan upaya menyeluruh ini, DPR RI berharap terciptanya sistem pertanian yang adil, sehat, dan juga berkelanjutan demi masa depan pangan Indonesia. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Peredaran benih padi palsu dan varietas tanaman lainnya
marak dijual secara online. Praktik tersebut menjadi ancaman serius bagi petani. Selain berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, kondisi ini juga dapat mengganggu target swasembada pangan nasional. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta melakukan penegakan hukum terpadu lintas kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ahmad Yohan menegaskan, kolaborasi antara Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi langkah penting untuk menutup celah peredaran benih ilegal di platform digital. Ia juga mendorong optimalisasi proses sertifikasi benih melalui peningkatan kapasitas pengujian dan modernisasi teknologi laboratorium. Kita minta nanti pihak keamanan, pihak APH untuk terus memantau agar jangan lagi begitu mudah ada orang memperjualbelikan benih secara online yang tidak diverifikasi, tidak disertifikasi, sehingga ini bisa merugikan masyarakat banyak di lapangan. Nah tentu ini kerja kolaborasi dengan banyak pihak. Sementara itu, upaya pencegahan juga perlu diperkuat dari sisi distribusi dan ketersediaan benih di daerah. Fungsi pengawasan nanti dari DPR, bagaimana benih-benih yang memang palsu. Nah ini kan harus ada standarisasinya. Tadi kita juga menyampaikan bagaimana caranya supaya pemalsuan-pemalsuan tidak terjadi. Dan terjadi semacam penyebaran pusat-pusat pembibitan di seluruh Indonesia. Perluasan pusat pembibitan di berbagai daerah dinilai mampu menjaga kualitas benih sekaligus meminimalkan resiko pemalsuan sehingga petani mendapatkan benih unggul yang terjamin. Pemirsa, Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 yang baru saja dilantik memiliki sejumlah pekerjaan rumah seperti pemulihan kepercayaan publik, penguatan edukasi konsumen, dan pengawasan sektor keuangan yang lebih tegas. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, Komisi 11 DPR RI memberikan sejumlah catatan agar OJK memiliki rencana strategis yang mampu untuk menangani kasus investasi ilegal, rendahnya digitalisasi keuangan, peningkatan integritas pasar modal, serta stabilitas industri keuangan non-bank. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 11 DPR RI, di mana Komisi 11 baru saja melaksanakan rapat kerja dengan OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan untuk menyambut Dewan Komisioner OJK yang baru dan membahas beberapa PR yang tentunya masih harus diperhatikan sepanjang tahun ini, yakni yang pertama banyaknya pinjol ilegal serta koperasi bodong dan berbagai kasus yang terjadi di bursa. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Didik Haryadi selaku anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Baik, Bapak. Terkait rapat ini mungkin boleh dikasih tahu dulu, Bapak, kira-kira pembahasan hari ini apa, Bapak? Jadi hari ini kita ada rapat dengan jajaran Dewan Komisioner OJK dan manajemen dari OJK yang lain, dan kebetulan hari ini sekalian kita ini menerima teman-teman dari OJK ini karena mereka kan lagi ada pergantian kepengurusan Dewan Komisioner OJK yang baru, dan kita juga
baru pertama ini rapat dengan kepengurusan Dewan Komisioner OJK ini yang baru, dan tentunya ini salah satunya adalah membahas tentang kinerja dan rencana kerja yang akan dilakukan OJK ke depan dengan jajaran yang baru. Nah, kami tadi sudah banyak membahas bahwasanya kami berharap bahwa dengan susunan yang baru ini kerja dari OJK lebih maksimal, kemudian ada perbaikan yang memang kemarin ada gejolak-gejolak yang memang itu kurang pas, tentunya kami berharap bisa diperbaiki lebih maksimal lagi, dan kita tadi memberikan support sehingga OJK harus lebih optimis dengan dukungan manajemen yang baru, dengan pemerintahan yang sekarang ini agresif terhadap pertumbuhan. Nah, ini kami harapkan kinerja OJK dengan indikator kinerjanya akan semakin lebih baik. Dan kami tadi menyampaikan bahwa kami di Komisi 11 tentunya sangat support, sangat memberikan dukungan terhadap keterkaitan misalnya regulasi, terhadap keterkaitan misalnya ada perubahan rancangan undang-undang yang harus dibutuhkan terhadap situasi ekonomi yang berkembang. Nah, kami sangat adaptif dan kami sangat terbuka untuk memberikan support-support terhadap kinerja OJK. Nah, kalau keterkaitan beberapa hal yang kemarin itu terjadi, yang misalnya ada judol, kemudian ada pinjaman online yang bermasalah, terus kemudian ada bursa yang bermasalah, terus kemudian masih banyaknya kredit yang fraud di industri jasa keuangan. Nah, ini tadi juga kita sampaikan, ini menjadi konsen dan menjadi fokus kita bersama supaya hal tersebut bisa diminimalisirkan. Jadi nanti kedepannya hal-hal seperti itu akan bisa dihindari sehingga OJK ini dia tidak hanya sebagai pemberi obat, pemberi pada saat masalah, tetapi memberikan perawatan, maintain dan mitigasi supaya tidak terjadi lagi. Karena memang dengan struktural yang baru ini kita berharap lebih terhadap OJK sehingga hal-hal yang terjadi kemarin tidak akan terjadi lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Apakah dari Komisi 11 sendiri ada PR-PR prioritas nih Pak untuk OJK dengan susunan yang baru ini? Iya, tadi beberapa teman menyampaikan keterkaitan di bursa keterkaitan free float, kemudian ada goreng saham, kemudian bagaimana orang yang melakukan goreng saham itu harus ditindak, kemudian di internal OJK sendiri yang melakukan kesalahan harus ada panisme. Nah, ini harus segera diungkap pelakunya, tidak boleh ada kesalahan atau sesuatu yang menyimpang tetapi disembunyikan. Nah, ini harus diungkap. Kalau nanti tidak diungkap, nanti akan mengganggu trust terhadap sentimen terhadap pasar di kita. Apalagi kemarin MSCI memberikan ratingnya, kemudian Moody memberikan ratingnya. Ini adalah sentimen yang harus kita waspadai. Sehingga kalau kita tidak ada perbaikan, bukan tidak mungkin nanti lembaga rating itu akan menurunkan rating terhadap kepercayaan investasi di Indonesia. Nah, di samping saham tadi ada fokus keterkaitan yaitu industri jasa keuangan yang banyak melakukan fraud itu. Nah, itu juga tadi menjadi fokus teman-teman semua sehingga hal-hal seperti itu diharapkan ada mitigasinya dan tidak akan terjadi seperti itu lagi gitu. Kira-kira itu, Mbak. Berarti dapat kita simpulkan bahwa memang dari Komisi 11 sendiri melalui rapat ini menyatakan support full ya Pak ya terkait dengan kinerja OJK ke depannya. Terutama tadi ada PR-PR yang di-highlight dari Komisi 11 ini yakni terkait saham dan juga kepercayaan investor asing begitu ya Pak, dan juga terkait transparansi internal dari OJK ini sendiri. Berikut laporan dari kami pemirsa, terima kasih kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Ya, terima kasih Vincent. Dan halo apa kabar pemirsa? Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini, di mana ini pembahasan pertama datang membahas mengenai Firman Subagio ingatkan tokoh publik harus bijak dalam berbicara. Dalam beberapa informasi yang sedang naik di beberapa halaman dalam ruang demokrasi yang kian terbuka ini, anggota DPR RI Firman Subagio mengingatkan bahwa setiap kata yang diucapkan tokoh publik memiliki bobot dan juga dampak yang luas. Di dalam pembahasannya, DPR RI memandang bahwa kebebasan berpendapat harus senantiasa diiringi dengan tanggung jawab moral, terlebih dari tengah derasnya arus informasi yang mudah memantik persepsi publik. Nah, ini dalam pembahasannya juga diucapkan bahwa yang tidak terukur bukan hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan figur publik itu sendiri. Pemirsa, oleh karena itu DPR RI menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam bertutur, menjunjung etika, serta menjaga keharmonisan ruang publik. Di kini tokoh publik diharapkan mampu menjadi teladan dalam menyampaikan pandangan secara jernih, santun, dan juga berimbang. Dengan demikian pemirsa, setiap pernyataan tidak hanya menjadi ekspresi pribadi saja, tapi juga bisa berkontribusi dalam merawat persatuan dan juga memperkuat kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini membahas mengenai tutup total semua SPPG penyebab keracunan MBG. Nah, ini suatu langkah bagus yang dimana dibahas di berbagai media online. DPR RI melalui Komisi 9 DPR RI menegaskan sikap tegas terhadap insiden keracunan dalam program makan bergizi gratis yang mencederai rasa aman masyarakat. Ini dalam pembahasannya Komisi 9 DPR RI dorong penutupan total tanpa kompromi seluruh SPPG yang terbukti menjadi sumber keracunan sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan publik yang ada. Dan kejadian ini menjadi peringatan bahwa standar keamanan pangan tidak boleh ditawar, di setiap kelalaian harus ditindak secara serius demi mencegah korban yang lebih luas. Dan pemirsa, lebih dari itu, Komisi 9 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi hingga kualitas penyediaan makanan dalam program tersebut. Pemerintah diminta tidak hanya bertindak cepat, tetapi juga transparan dalam mengungkap sebab serta langkah perbaikan yang diambil. Nah, ini dengan pengawasan yang ketat dan juga akuntabilitas yang jelas, DPR RI berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan menjunjung tinggi keselamatan, kepercayaan, dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemirsa, itulah tadi headline media online yang terbit pada hari ini, di mana Firman Subagio ingatkan tokoh publik harus bijak dalam berbicara, dan juga pembahasan mengenai tutup total semua SPPG penyebab keracunan MBG. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita kenal